Oke, masih di The Interview with Kang Deddy nih. Ada apa, Mas Tukul? Dikenal sebagai Pak Bupati yang sangat dekat dengan warganya. Ada cerita menarik apalagi nih di Purwakarta yang kayak Pak Uci atau mungkin yang lain? Monggo. Ya, banyak lah di Purwakarta itu kan seluruh warga ngadu sama saya. Genteng copot, dia bilang. Mau ke rumah sakit minta dijemput ke rumah, dia bilang. Ini yang paling kita bikin geli kadang-kadang pas mau melahirkan pengen disesar, datang ke rumah, giliran bikinnya nggak pernah cerita. Kalau bikinnya cerita bilang-bilang bisa bantu telinga gitu ya. Bisa aja nih Pak Kang Deddy ini. Oh gitu ya, banyak yang kalau ya. Semua karena kan kita abad transparansi, ada teknologi informasi yang kita pakai. Semua fasilitas boleh deh. Luar biasa kirim sekali. pesan ke saya dalam setiap saat. Luar biasa. Saya melayani. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Aku sangat setuju dengan Kang Deddy. Kalau ada pemimpin seperti Kang Deddy seperti ini, wah ini harus selalu terus dipertahankan terus ini. Ada satu masalah Mas Tukul ya. Kalau misalnya giliran minta perbaikan rumah nggak ada masalah. Giliran ke rumah sakit nggak ada masalah. Giliran minta modal nggak ada masalah. Yang giliran minta suami itu justru masalah. Oh, ya pastinya. Tadinya mau minta Mas Tukul untuk mendampingi saya. Boleh. Wah, makasih. Pasti. Dan benar apa yang dikatakan Kang Deddy, seorang pemimpin itu harus melayani. Kalau melayani itu sehat, kalau dilayani itu sakit. Kalau melayani itu lebih inisiatif, lebih kreatif. Tapi kalau dilayani itu tetap monoton. Jadi kamu mau tak suapin, kamu tak mandiin, berarti lu sakit ya kan. Makanya seorang pemimpin harus melayani warganya, masyarakat. Sehat. Setuju. Nah, maaf nih Kang Deddy, atribut Sunda melekat di Purwakarta dari pemerintahan sampai warga semua Sunda pisan pokoknya. Nah, seperti apa penerapan budaya Sundanya di sana? Ya, kita sekarang hari ini kan fokus generasi kita ini di sekolah ya. Pendidikan di Purwakarta diarahkan pada pendidikan aplikatif. Selama ini kan anak-anak belajar rumus. Pembelajaran di sekolah ujungnya hanya kenaikan kelas dalam bentuk ulangan. Ujian akhir semester. Saya lebih cenderung aplikatif. Sekarang ada pelajaran penting di Purwakarta. Setiap 2 minggu sekali anak dampingin orang tuanya. Sesuai dengan profesinya. Kalau yang petani, dia menjadi petani. Nelayan, dia jadi nelayan. Sopir angkot, dia jadi keneknya, dampingin bagaimana mencuci mobil dan sejenisnya. Kemudian yang nggak boleh itu satu aja, bapaknya pencopet nggak boleh dampingin. Ini sorry nih, diomongin nih kerjaan lama kamu. Nah, itu kan yang lalu ya. Sekarang kan kamu sudah pakai map, pakai yayasan-yayasan ya. Dan di sekolah itu mereka dibebaskan untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan culture-nya. Sesuai culture itu kan sebenarnya sesuai dengan panas mataharinya, sesuai dengan karakter tanahnya, air dan udaranya, sehingga pakaian itu menjadi sesuatu yang nyaman di mana dia tinggal dan di mana dia berada. Bahkan lebih baik pakaian itu bahan bakunya ada pada alam lingkungan sekitar, sehingga kita menjadi bangsa besar pada suatu saat. Luar biasa ya. Jadi mantep nih. Ini konsep-konsep yang sangat luar biasa, kearifan lokal, menyintai budaya, dan malah tidak ada pemborosan. Dan disesuaikan dengan geografis yang ada di lingkungan tersebut. Luar biasa, setuju saya. Setuju. Dan penempatan orang sesuai raut muka. Loh. Maksudnya apa? Berarti kalau model saya, kalau wajah seperti ini cocoknya di mana disimpannya gitu loh. Kalau sama Mas Tukul saya nggak berani bilang tinggal di mana. Ya di daerah ini Alas Purwo sana. Disesuaikan dengan karakternya ya. Ya karakter kan setiap anak punya karakternya masing-masing. Misalnya kita ini kan kalau misalnya anaknya agak sedikit pemarah langsung dibilang nakal. Padahal kan mereka bisa disalurkan main film. Main film atau main teater khusus jadi orang yang kerjanya marah aja. Karakter ya. Karakter. Dia senang berkelahi langsung anak nakal. Padahal kan bisa disalurkan. Dia senangnya apa? Mereka suruh main karate, main silat. Betul. Selesai. Setuju. Setiap orang ada keanekaragaman karakter yang bermanfaat. Setuju. Jadi dia senangnya berantem itu ya, langsung dia diarahkan jadi petinju, ditaruh di ring ya.
Dia senangnya kebut-kebutan, jangan di jalan tapi mengganggu orang lain. Dibikinin sirkuit lah ya. Iya. Ya di situ sampingnya mungkin ada rumah sakitnya sekalian. Terus di situ ada kuburannya sekalian. Terus dia dulu ada kayak outsourcing untuk yang membaca doanya sekalian. Dan di sampingnya ada pemakaman sekalian. Wah. Ya, contoh kan, ini kan kerjanya mijit, kan nggak ada pelajaran di sekolah mijit. Ternyata hidupnya dari sesuatu yang tidak ada pelajarannya di sekolah. Mas Tuku bisa menjadi orang yang ternama, digemari banyak orang, kan nggak ada pelajaran. Iya. UAS ya, Universitas Alam Semesta, dari memang disetting oleh Allah ya, ditakdirkan jadi sang penghibur. Ya. Dan honornya pun malah kadang-kadang melebihi ya. Lebih tinggi. Iya, betul. Kau bakal lo pinter. Belum tentu minterin orang. Iya. Itu Mas Tukul, honornya luar biasa. Nolnya aja pada jatuh di sono tadi. Betul. Dan lebih berkah ya. Iya. Betul. Luar biasa, setuju dengan Kang Deddy ini. Nah, untuk Pak Uci nih, kok diem aja nih ketemu sama Kang Deddy ya? Apa, Pak? Udah makan belum? Udah. Hah? Udah. Apa yang dimakan tadi itu? Nasi. Nasi. Nggak, tentu nasinya utuh, tapi bungkusnya yang nggak ada tadi. Biasanya berapa jam kalau mijet gitu? Ya saya mah ada yang 1 jam, ada yang 1 jam lebih. Nyata pina abdi mah nggak ditarget, Pak. Nggak ditarget. Nah, ini malah kebalik nih. Dia pernah mijit saya. Iya. Saya bilang mijitnya kurang keras, saya Iya. balik. Nih contoh mijit yang keras begini. Keenakan dia sampai tidur. Oh jadi jam-jaman gitu. Iya. Terus maaf nih, biasanya berapa ini? Apanya ini? Apanya? Biasanya berapa? Maaf nih. Dikasihnya. Iya. Dikasih ini apa? Pijat. Bukan. Mas, minum dulu Mas. Masalah. Aduh. Kamu jawab yang benar. Jangan bikin pusing Mas Tukul. Ya, biasanya ngambil belut di sawah berapa? Biasanya dibayar berapa? Dikasih berapa? Oh, ada yang 25, ada yang 30. 25 apa? 25 pound sterling. 25 euro. Wow. Bagus. 25.000. 12.000. Ya. Itu kecil. Tapi kan tulus, ikhlas, nggak ada harganya kan, nggak ada Ya. target harganya berapa enggak. Ya, enggak ada. Nah, terus kalau dikasih 25 terus dirimu gimana? Sedih, kecewa atau Enggak ini apa? Enggak sedih, enggak kecewa. cuma Saya jengkel mah- aja dikit ya? Iya, saya mah masih ikhlas. Oh, ikhlas. Ikhlas, Bagus. iya. Ikhlas saya mah. Bagus. Ini yang lucu Mas, barusan. Begitu lihat pemain band, matanya agak lama liatnya. Oh gitu. Iya. Kenapa? Kenapa agak lama liatnya? Kok kenapa lihatnya nggak mau lama? Ya? Terus tangannya kok gitu kenapa? Tangannya kok ada yang di ini. Takut loncat ya.